Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi bimbingan konseling kelas 10 semester 1. Di materi yang ke-8 ini saya akan berbagi materi tentang cara membuat keputusan yang bertanggung jawab dan bijaksana. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Keputusan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai pilihan yang mempengaruhi masa depan kita, baik dalam kehidupan pribadi, akademik, maupun sosial. Keputusan yang kita buat dapat mempengaruhi arah hidup kita. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk memahami bagaimana cara membuat keputusan yang bertanggung jawab dan bijaksana yang dapat membantu mereka mencapai tujuan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Mengapa keputusan yang bertanggung jawab dan bijaksana itu penting? Keputusan yang baik dapat membawa kita menuju kesuksesan, sedangkan keputusan yang kurang tepat dapat mengarah pada penyesalan atau masalah yang lebih besar. Untuk itu, memahami bagaimana membuat keputusan yang bijaksana sangat penting, terutama bagi remaja yang sedang memasuki dunia yang penuh tantangan, baik di sekolah maupun kehidupan sosial mereka. Keputusan yang bijaksana tidak hanya memperhatikan keuntungan jangka pendek, tetapi juga konsekuensi jangka panjang yang akan muncul dari keputusan tersebut. Berikut ini ada langkah-langkah membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Yang pertama, identifikasi masalah atau pilihan yang ada. Langkah pertama dalam membuat keputusan adalah mengidentifikasi masalah atau pilihan yang perlu dihadapi. Dalam kehidupan remaja, ini bisa mencakup memilih jurusan di sekolah, menentukan kegiatan ekstrakurikuler, atau memilih teman. Mengidentifikasi dengan jelas apa yang menjadi pilihan akan memudahkan kita untuk melanjutkan proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan. Setelah mengetahui pilihan yang ada, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang diperlukan. Misalnya, jika memilih jurusan sekolah, penting untuk mengetahui mata pelajaran yang akan dipelajari, prospek karir, serta minat pribadi. Semakin banyak informasi yang relevan, semakin mudah untuk membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya yang ketiga, menilai pilihan-pilihan yang ada. Pada tahap ini, siswa harus menganalisis berbagai pilihan yang ada dengan kritis. Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pilihan? Apakah ada risiko atau tantangan yang perlu dipertimbangkan? Menilai pilihan dengan objektif sangat penting agar keputusan yang diambil dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi konsekuensi dari setiap pilihan. Setiap keputusan yang kita buat akan memiliki konsekuensi, baik itu positif atau negatif. Misalnya, memilih untuk fokus pada satu kegiatan ekstrakurikuler mungkin akan meningkatkan keterampilan di bidang tersebut, tapi juga bisa membuat waktu untuk belajar berkurang. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari setiap pilihan yang ada. Kemudian yang kelima, memilih pilihan terbaik berdasarkan nilai dan tujuan pribadi. Keputusan yang baik adalah keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup. Siswa perlu mempertimbangkan apa yang penting bagi mereka dalam jangka panjang dan memilih pilihan yang sejalan dengan tujuan hidup mereka, seperti mencapai cita-cita, mempertahankan hubungan yang sehat, dan mengembangkan diri secara pribadi. Kemudian yang terakhir, mengambil tindakan dan mengevaluasi hasil keputusan. Setelah keputusan dibuat, langkah terakhir adalah mengambil tindakan yang sesuai dan memantau hasil dari keputusan tersebut. Jika keputusan ternyata kurang tepat, penting untuk mengevaluasi apa yang salah dan belajar dari pengalaman tersebut agar dapat membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Oke, selanjutnya kita akan melihat evaluasi keputusan yang dihasilkan. Setelah keputusan dibuat, sangat penting untuk mengevaluasi hasilnya. Apakah keputusan tersebut membawa dampak positif sesuai dengan yang diharapkan? Jika tidak, apa yang bisa diperbaiki untuk membuat keputusan yang lebih baik ke depan? Evaluasi ini membantu kita belajar dan mengembangkan kemampuan dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana di masa mendatang. Selanjutnya ada contoh situasi pengambilan keputusan. Nah, ini ada dua studi kasus. Yang pertama, contoh kasusnya yaitu seorang siswa harus memilih antara mengikuti klub olahraga atau klub seni di sekolah. Nah, langkah pertama yang harus dia ambil yaitu mengidentifikasi masalah.
memilih antara dua kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi, yaitu meneliti manfaat dan tantangan masing-masing klub. Kemudian yang ketiga, menilai pilihan, yaitu memikirkan bagaimana kegiatan tersebut akan mempengaruhi waktu belajar dan kesehatan. Selanjutnya, langkah yang keempat, mengidentifikasi konsekuensi, yaitu klub olahraga bisa meningkatkan kesehatan, sementara klub seni meningkatkan keterampilan kreatif. Kemudian, langkah yang kelima, memilih pilihan. Memilih klub yang paling sesuai dengan minat dan tujuan pribadi. Dan langkah yang terakhir, yaitu yang keenam, mengambil tindakan. Bergabung dengan klub yang dipilih dan mengevaluasi apakah pilihan tersebut membawa manfaat. Beralih ke contoh kasus yang kedua, yaitu memilih jurusan sekolah setelah lulus SMA. Langkah yang pertama, mengidentifikasi masalah, yaitu memilih antara jurusan IPA atau IPS. Kemudian, langkah yang kedua, mengumpulkan informasi, mencari informasi tentang pelajaran karir yang berpotensi dan minat pribadi. Langkah yang ketiga, menilai pilihan, yaitu mempertimbangkan kekuatan pribadi di bidang sains atau sosial. Langkah yang keempat, mengidentifikasi konsekuensi. Jurusan IPA lebih menantang tetapi berpotensi membuka peluang karir di bidang teknologi dan sains. Kemudian langkah yang kelima, memilih pilihan, memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat. Langkah yang terakhir, mengambil tindakan, yaitu memutuskan jurusan yang dipilih dan mengevaluasi apakah keputusan itu membawa hasil yang diinginkan di masa depan. Keputusan yang bijaksana adalah hasil dari pemikiran yang matang dan pertimbangan yang cermat. Siswa diharapkan dapat mengaplikasikan langkah-langkah dalam membuat keputusan yang telah dipelajari untuk kehidupan mereka, baik dalam hal akademik, sosial, maupun pribadi. Dengan menjadi lebih bijaksana dalam membuat keputusan, siswa akan lebih siap menghadapi tantangan hidup yang lebih besar. Selanjutnya, kita akan melihat rencana tindak lanjut. Pada pertemuan selanjutnya, siswa akan diberikan latihan tentang cara membuat keputusan dalam situasi nyata melalui role playing atau simulasi. Kemudian siswa yang merasa kesulitan dalam membuat keputusan dapat diarahkan untuk melakukan konseling individu, di mana mereka dapat memperoleh bimbingan lebih lanjut dalam menghadapi masalah keputusan yang dihadapi. Demikian tadi materi tentang cara membuat keputusan yang bertanggung jawab dan bijaksana. Mudah-mudahan setelah menyimak video ini, kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.